Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 125 Laboratorium Siskom. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari modul 4. Nah, pada modul 4 ini didapatkan studi kasus simulasi sistem produksi teh Indonesia di PT Maju Mundur dengan menggunakan software Stella. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 125. Yang pertama ada Muhammad Arli Fajar Ramadan dengan NPM 20014, dan yang kedua ada saya sendiri, Septianta Deborah dengan NPM 20037. Baik, di sini pada pendahuluan di mana kemajuan era globalisasi saat ini berdampak pada dunia bisnis, sehingga memiliki banyak pesaing dan para pelaku usaha harus mampu menunjukkan apa yang menjadi ciri khusus dan keunikannya, serta ketertarikan yang bersumber dari produk yang akan mereka jual kepada konsumen. Jasa pengiriman barang dapat menjadi solusi bagi mereka yang menyukai kemudahan dan kepraktisan dalam hal mengirimkan suatu barang, terlebih jika itu menyangkut keterjangkauan wilayah. Simulasi didefinisikan sebagai imitasi dari suatu sistem dinamis yang dibuat menggunakan model komputer dengan tujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki performa sistem. Pada PT Maju Mundur di sini merupakan salah satu usaha waralaba yang ada dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyaknya peminat es teh Indonesia telah menjadi inspirasi bagi brand lokal es teh Indonesia itu untuk membuka bisnis es teh kekinian. Pada minuman es teh itu banyak digemari oleh konsumen. Oleh karena itu, harganya yang cukup murah, enak, mudah didapat di berbagai tempat. Minuman es teh cocok dikonsumsi pada kondisi udara yang panas seperti di Indonesia. Next. Stella adalah singkatan dari System Thinking Experiment Learning Laboratory with Animation. Stella adalah software bahasa pemrograman visual atau Visual Programming Language yang menggunakan prinsip model dinamis dengan berorientasi objek. Aplikasi ini berguna untuk mendesain suatu kegiatan atau penelitian, bahan ajar, bisnis, dan lain-lain dalam bentuk gambar, alur, atau flowchart sehingga mudah dipahami dan dapat dicari rancangan terbaik. Pada metodologi penelitian, pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya, pemecahan masalah dilakukan dengan software Stella yang merupakan sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Kegunaan dari aplikasi Stella adalah dapat membantu mempelajari sistem dinamis tanpa menulis ribuan garis kode. Stella termasuk bahasa pemrograman interpreter dengan pendekatan lingkungan multi-hierarkis, baik untuk menyusun model maupun berinteraksi dengan model akurat. Penggunaan software untuk menyelesaikan pembuatan suatu simulasi model dalam proses produksi teh di PT Maju Mundur dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan akan diolah untuk menganalisis model simulasi sistem dinamik yang terjadi sehingga didapatkan jumlah kapasitas produksi dapat memenuhi permintaan para konsumen. Dengan yang pertama, tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran secara kuantitatif. Dengan data yang dibutuhkan, yang pertama jumlah permintaan, stok pucuk daun teh, presentase penurunan, presentase peningkatan pemakaian, presentase peningkatan produksi, dan presentase kerusakan. Untuk model simulasi pembuatan teh nanti dapat dijelaskan melalui software Stella. Next. Nah, untuk tahapan pengolahan data dalam subbab ini berisikan tahap-tahap penelitian dapat berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data dan memperjelas flowchart. Yang pertama-tama mulai dilanjutkan dengan studi pustaka dan studi lapangan, menghasilkan perumusan masalah, dilanjutkan dengan penetapan batasan masalah, tujuan, penelitian, dan manfaat penelitian, dan
Selanjutnya pengumpulan data dengan yang pertama jumlah permintaan, yang kedua persentase penurunan, yang ketiga persentase peningkatan, yang keempat persentase peningkatan produksi, yang kelima persentase kerusakan, dan yang keenam penggunaan bahan baku pucuk daun teh yang diolah menggunakan software Stella. Jika verifikasi dan validasinya berhasil, maka akan dilanjutkan hasil dan pembahasan. Jika tidak berhasil, kembali lagi ke pengumpulan data dan menghasilkan kesimpulan dan saran dan selesai. Nah, untuk softwarenya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, di sini saya akan mensimulasikan software modul 4 yaitu Stella. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu simulasi sistem produksi teh Indonesia di PT Maju Mundur dengan menggunakan software Stella. Yang pertama-tama kita akan membuat ininya terlebih dahulu, yaitu model simulasinya. Nantinya itu ada jumlah permintaan, stok teh, sama stok pucuk daun teh. Itu yang pertama, di sini ada presentasi penurunan akan menuju ke penurunan daya beli. Kemudian dari jumlah permintaan akan menuju ke penurunan daya beli. Kemudian untuk jumlah permintaan akan menuju ke peningkatan pemakaian, sama persentase peningkatan pemakaian akan menuju ke peningkatan pemakaian, di mana nanti jumlah permintaan akan ke konsumsi teh, kemudian pada stok teh sendiri akan menuju ke konsumsi teh itu sendiri. Untuk komposisi penggunaan bahan baku pucuk daun teh akan menuju ke produksi teh. Habis itu kita lihat pada stoknya, yaitu presentasi kerusakan akan menuju ke bahan baku rusak, kemudian untuk stoknya akan ke bahan baku rusak. Kemudian untuk presentasi peningkatan produktivitas pucuk daun teh itu juga akan menuju ke produktivitas pucuk daun teh, dan juga stok pucuk daun teh akan menuju ke produktivitas pucuk daun teh. Kemudian dari stok pucuk daun teh itu sendiri akan menuju ke produksi teh yang akan dibuat. Dan berikut di sini sudah terdapat pada model simulasinya. Habis itu kita akan ke model terlebih dahulu, kemudian kita akan membuat grafiknya, yaitu graph-nya. Nah, sebelum membuat graph, jangan lupa ini itu nanti diisi. Nah, nanti untuk presentasi penurunannya yaitu 0,01. Kemudian untuk penurunan daya beli yaitu seperti ini presentasian, skor penurunan dikali jumlah permintaan. Kemudian untuk jumlah permintaan sendiri nantinya itu 2000. Nah, untuk isinya ini sendiri tergantung sama studi kasus kalian masing-masing. Kemudian pada presentasi peningkatan ada 0,05. Kemudian untuk peningkatan pemakaian yaitu dengan rumusnya persentase peningkatan pemakaian dikali jumlah permintaan. Kemudian untuk konsumsi teh di sini yaitu stok jumlah dikurangi jumlah permintaan. Untuk stok teh di sini yaitu produksi teh. Kemudian komposisinya di sini yaitu 2. Kemudian untuk produksi teh sendiri itu nantinya rumusnya komposisi penggunaan bahan baku pucuk daun teh dikali stok pucuk daun teh. Dan untuk isi dari presentasi kerusakan yaitu 0,01. Kemudian untuk bahan baku rusak yaitu persentase kerusakan dikali stok pucuk daun teh. Untuk stok pucuk daun teh sendiri yaitu 5.000. Untuk persentase peningkatan produktivitas pucuk daun teh itu adalah 0,05. Kemudian untuk produktivitas pucuk daun teh yaitu rumusnya persentase peningkatan produktivitas pucuk daun teh dikali stok pucuk daun teh. Habis itu kalau sudah terisi semua, nanti kita akan menuju ke graph-nya. Kemudian diklik graph-nya, kita taruh di sini. Habis itu kita arahkan di atas kemana, kemudian di double klik. Nah, kemudian untuk yang dimasukkan di slide text di sini yaitu jumlah permintaan, stok pucuk daun teh, sama stok teh. Kemudian untuk konsumsi teh sama produksi teh. Untuk graph tipenya time series, title-nya ini ada show number samakan aja, kemudian oke.
Habis itu kita di sini. Nah, jangan lupa untuk run-nya di sini kita klik di run space. Nah, ini untuk formnya 1 atau 12 titiknya 1,00. Ini untuk lainnya, ini untuk unit time-nya mons, kemudian run mode normal, untuk interaction mode normal, kemudian oke. Habis itu kita run. Nah, akan muncul seperti ini, di mana dapat kita analisis grafik yang dihasilkan dari awal pengamatan, yaitu bulan Januari hingga bulan Desember. Persediaan teh dapat memenuhi semua jumlah permintaan yang ditujukan oleh garis yang berwarna biru ini. Kemudian hal itu menunjukkan bahwa persediaan bahan baku pucuk daun teh, produksi teh, dan konsumsi teh dapat mencukupi jumlah permintaan sebagai proses produksi dapat terus dilakukan. Habis itu kita akan menganalisis, yaitu tabel pad-nya di sini. Kita klik, dan kita taruh di sini. Nah, kalau udah di sini kita double klik. Kemudian untuk isi dari tabel pad sendiri itu nanti jumlah permintaan, stok pucuk daun teh, stok teh, kemudian konsumsi teh sama produksi teh. Kemudian oke. Kemudian ini di sini jangan lupa kita run di run space terlebih dahulu seperti ini. Habis itu oke, kemudian kita akan run. Nah, akan muncul seperti ini, di mana dapat kita analisis bahwa bahan baku yang digunakan teh pucuk daun teh yaitu komposisinya 100%. Kemudian selanjutnya gambar itu diketahui dan didapatkan bahwa nilai jumlah permintaan dan nilai jumlah stok pucuk daun teh dan stok teh dari bulan Januari hingga Desember mempunyai hubungan yang berbanding lurus, sehingga dapat dengan meningkatkannya jumlah permintaan, maka stok pucuk daun teh dan stok teh juga harus meningkat. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, di sini pada hasil dan pembahasan yang pertama ada verifikasi dan validasi, di mana terdapat grab pad model simulasi persediaan teh, yaitu seperti ini grafiknya. Kemudian dapat kita analisa pada gambar di atas menunjukkan grafik yang hasil didapat dari awal pengamatan, yaitu bulan Januari hingga pengamatan selesai pada bulan Desember. Persediaan teh dapat memenuhi semua jumlah permintaan yang ditujukan oleh garis berwarna biru. Hal ini menunjukkan bahwa persediaan bahan baku teh pucuk daun teh, produksi teh, dan konsumsi teh dapat mencukupi jumlah permintaan sehingga proses produksi dapat terus dilakukan. Kemudian pada tabel pad model simulasi persediaan teh, di sini dapat kita analisa, di mana dapat diketahui proses produksi teh itu bahwa bahan baku yang digunakan itu pucuk daun teh dengan komposisi 100%. Selanjutnya pada gambar di atas yaitu tabel pad yang didapatkan nilai jumlah permintaan dan nilai jumlah stok pucuk daun teh dan stok teh dari bulan Januari hingga Desember yang mempunyai hubungan berbanding lurus. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya jumlah permintaan, maka stok pucuk daun teh dan stok teh yang ada juga harus meningkat. Nah, pada kesimpulan, penelitian ini yaitu pembuatan jurnal dengan melakukan simulasi dinamik dengan software Stella yang bertujuan untuk membandingkan hasil jumlah permintaan dengan stok bahan baku yang tersedia. Dari hasil pengolahan data menggunakan software Stella dengan output grab pad dan table pad, didapatkan hasil bahwa jumlah permintaan stok pucuk daun teh dan stok teh berbanding lurus dari bulan Januari sampai bulan Desember. Untuk jumlah permintaan sebesar 2.000 unit sampai 3.078 unit, stok pucuk daun teh sebesar 5.000